Hari ini kita beli HP baru seharga 4 juta, tahun depan harganya bisa turun sampai 3 juta. Tahun berikutnya turun lagi jadi 2 juta, dan tahun-tahun berikutnya nyaris sudah tidak berharga lagi. Tapi berbeda dengan harga trafo bro. Seingat saya dalam sejarah belum pernah ada yang namanya harga sebuah trafo atau transformator itu turun harga. Tahun 2000-an seingat saya trafo 10 ampere merek Era harganya cuma 90.000. Tapi ketika saya beli lagi tahun 2008 harganya jadi 385.000. Dan sekarang tahun 2019 ini harganya kalau tidak salah sudah mencapai 600.000 lebih. Lebihnya tuh kalau nggak salah 650 atau 675 ya, sekitaran gitu ya. Jadi saran saya pertama, ketika Anda berencana membeli trafo untuk power amplifier, ada baiknya kesampingkan dulu perhitungan membeli trafo sesuai kebutuhan. Mungkin saat ini Anda sementara hanya berencana membuat power amplifier kecil-kecilan dulu sekitar 100 atau 200 watt, sehingga dengan trafo 5 ampere saja sudah cukup. Tapi percayalah, hobi audio ini adalah hobi yang tiada henti bro. Suatu saat Anda akan merasa kurang lagi dan kurang lagi. Nah, di saat merasa kurang dan ingin memperbesar powernya lagi, disitulah nanti Anda akan terbentur dengan beban trafo yang terbatas. Mau buat power besar tapi trafonya kecil. Jadi jika saat ini kebetulan memang ada dana, maka menurut saya tetap lebih bijak mengalokasikan dana tersebut untuk membeli trafo yang besar saja. Soal komponen-komponen lain nanti bisa kita cicil pelan-pelan. Ya, meskipun memakai trafo 40 ampere sekalipun itu tidak masalah jika seumpama kita hanya gunakan untuk power amplifier yang ukurannya hanya 100 atau 200 watt. Saya kasih contoh trafo ini. Trafo 10 ampere banci ini sebelumnya dipergunakan untuk power amplifier dengan 6 set transistor final Toshiba, dan ternyata tidak sampai 1 tahun trafo ini akhirnya tewas. Jadi sebaiknya usahakan untuk membeli trafo dengan kualitas yang baik juga demi awetnya power Anda. Apalagi jika power Anda memang Anda pergunakan untuk mencari nafkah, disewakan maksudnya bro. Bukan soal nanti rusak ya diganti saja lah, ngapain pusing-pusing. Bukan soal itu bro, bukan soal mudahnya menggonta-ganti komponen atau trafo yang rusak tersebut. Tetapi ketika power Anda sedang dalam sebuah job tanggapan dan mengalami kendala, apalagi sampai terbakar keluar asapnya, saat itu juga berbagai macam image tentang power Anda akan jadi buah bibir masyarakat bro. Paham kan maksud saya? Jadi jika power Anda dipergunakan untuk mencari duit, maka memakai trafo dengan kualitas bagus dan asli adalah wajib. Tetapi jika powernya hanya dipakai untuk keperluan pribadi dan hanya untuk ruangan, trafo biasa saja mungkin sudah cukup. Tapi lagi-lagi ya itu tadi bro, suatu saat Anda pasti ingin power yang lebih gede lagi, lebih gede lagi, lebih gede lagi. Dan iya, menurut saya tentunya suatu saat Anda mau nggak mau harus keluar duit untuk beli trafo yang lebih gede lagi. Jadi menurut saya untuk ukuran minimal yang ideal bagi trafo adalah paling tidak 10 ampere. Tapi jika 10 ampernya adalah yang banci seperti ini, maka lebih baik pakai 5 ampere tetapi yang murni saja. Ya karena yang kecil kayak gini, meskipun 10 ampere tapi kualitas standar seperti ini kalau dipakai untuk power yang berdaya gede nggak kuat nanti bro. Contohnya ya ini rusak nih trafo. Oke gitu. Baik, sekarang saya coba sedikit memberi contoh cara mengetes trafo dalam kondisi baik atau rusak. Mengetes trafo ini bukan cuma kita perlukan ketika power atau trafo kita sudah rusak. Waktu membeli trafo di toko pun kita wajib melakukan pengetesan ini. Jangan sampai nanti kita menyesal trafo yang baru kita beli ternyata kondisinya sudah rusak. Entah itu rusak karena dari pabriknya, atau rusak dalam proses pengiriman ke toko, atau ya macam-macam lah. Jangan sampai kita nangis berdarah-darah karena beli trafo mahal, kemudian langsung main solder sana sini tanpa dites dulu kondisinya. Karena kalau sudah kena timah solder
trafo tidak bakalan bisa kita retur ke penjual atau ke tokonya. Siapa tahu trafo tersebut kondisinya memang sudah rusak dari sononya. Baik, seperti ini kira-kira bro. Yang pertama sudah pasti kita pakai avometer pada skala ohm, boleh kali 1 atau kali 10. Propertiesnya juga boleh bolak-balik tanpa perlu memperhatikan mana properties merah, mana properties positif maupun negatif. Pertama, salah satu probe kita tempel ke body trafo dan probe lainnya kita tempel ke semua tab output trafo, baik primer itu yang bagian masuk sini bro, tepatnya tempat listrik PLN masuk. Kemudian juga kita tempelkan ke tab output atau sekunder sini. Nah, sekunder ini yang bagian outputnya, termasuk juga tab output ekstra yang ada di belakang trafo. Seperti ini, tempelin semua sini. Hasilnya jarum avo seharusnya tidak ada yang bergerak sama sekali. Jika bergerak maka artinya antara kumparan primer dengan body terjadi short atau konslet atau bocor, dan kondisi ini sangat berbahaya karena dipastikan trafo pasti nyetrum kalau kita pegang bodinya, termasuk semua komponen-komponen power kita, bahkan box power kita pun nanti pasti juga terasa nyetrum. Itu yang pertama. Yang kedua, antara tab primer dan sekunder kita tes seperti ini. Dari semua pengetesan ini, jarum juga jangan sampai ada yang bergerak. Jika jarum avo bergerak artinya antara kumparan primer dan sekunder terdapat konslet, dan ini juga sangat berbahaya. Nanti bisa nyetrum juga nantinya bro. Yang ketiga, tes bagian kumparan primer, terutama antara tab 0 dengan 220 volt ini, atau pada beberapa trafo ada yang sampai 240 volt. Ini kondisinya jarum harus bergerak. Jika tidak bergerak maka artinya kumparan primer putus. Pada bagian primer ini, terutama untuk trafo merek Era, biasanya tidak terdapat tab 220 volt, melainkan hanya 0 dan 110. Jika seperti itu, maka yang diukur adalah antara 0 dan 110 tersebut. Untuk cara penyambungannya, untuk pada bagian input trafo Era seperti yang saya sebut itu, bisa dilihat pada video saya tentang cara memasang saklar pada power. Silahkan Anda cek di menu video saya bro. Oke, lanjut. Satu-satunya tingkat kesulitan menguji kerusakan trafo adalah pada bagian primer ini bro, dimana ketika kita mengetesnya dan mendapatkan hasil jarum bergerak seperti ini yang menandakan kondisi trafo adalah normal, mestinya kan normal, maka kondisi seperti ini juga tidak bisa menjadi jaminan. Artinya bisa saja kumparan primer tersebut kondisi sebenarnya sudah short atau konslet karena terbakar. Contohnya ya trafo ini. Di sini untuk trafo normal jarumnya kan harusnya bergerak, tetapi pada trafo ini jarumnya juga bergerak bro. Tetapi sebenarnya trafo ini kumparan primernya sudah terbakar dan konslet, sehingga ketika tab input ini kita beri tegangan listrik, maka dipastikan listrik akan jeglek karena di sini memang sudah konslet. Semoga bisa dipahami bro ya. Oke, yang terakhir, yang keempat, kita tes bagian sekundernya dengan cara seperti ini, termasuk bagian tegangan ekstra di belakang trafo yang ini. Dari pengetesan ini, semua tab harus menunjukkan pergerakan jarum yang menandakan antara tab satu dengan yang lain dalam kondisi saling terhubung dan normal. Jika ada salah satu atau beberapa pin yang tidak bergerak, maka dipastikan pada tab tersebut kondisinya putus. Begitu bro, sedikit tips sederhana untuk menguji trafo, semoga ada manfaatnya. Untuk tips-tips lain termasuk SMPS yang kita tahu adalah alternatif lain untuk menggantikan trafo, akan saya bahas di video-video saya yang lain. Jadi untuk Anda yang sampai hari ini belum subscribe channel saya ini, silahkan pencet subscribe dong.
biar bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa untuk nonton video-video saya yang sebelumnya yang sudah pernah saya upload. Caranya klik nama saya, terus di bagian atas itu kan ada menu video. Nah, klik menu video tersebut, nanti akan tampil semua video-video yang sudah pernah saya upload. Silakan geser-geser ke bawah di menu tersebut, barangkali ada 1 atau 2 video yang bisa memenuhi keinginan Anda. Sekian bro, matur nuwun dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.